Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, sangat senang ya kembali kita berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada tentunya ya. Tetap semangat ya. Kita akan sharing pada kesempatan ini tentang inovasi pengelolaan limbah peternakan sapi perah secara modern tentunya ya. Kita berharap ya sesuatu atau hal ini menjadi yang menarik tentunya ya, kupasan bahasan yang menarik bagaimana untuk mengelola limbah ini. Nah, pengelolaan limbah peternakan merupakan tantangan yang sangat krusial, tantangan yang menantang ya dalam industri sapi perah saat ini. Nah, seiring dengan peningkatan skala produksi tentunya volume limbah padat, limbah cair dan gas ya yang dihasilkan juga akan melonjak terus ya. Kemudian ini menuntut pendekatan yang dilakukan secara komprehensif untuk mencegah dampak lingkungan negatif dan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai ekonomi. Nah, kalau kita lihat misalnya limbah seperti feses ya, feses sapi, tentunya sapi perah atau kambing perah ataupun ternak perah yang lainnya. Dia juga ada urin ya, kemudian sisa pakan yang tidak termakan dan gas metan yang mau tidak mau kita akan dapatkan ya. Ini berpotensi mencemari air tanah. Nah, dan juga menimbulkan bau tak sedap jika tidak ditangani dengan benar. Namun dengan teknologi ya, dengan strategi yang tepat tentunya limbah ini dapat diubah menjadi produk yang sangat berharga. Contohnya seperti biogas ya. Kita dapatkan juga pupuk organik dan juga sumber energi terbarukan tentunya ya, yang tidak merusak lingkungan. Nah, bagaimana karakteristik dan volume limbah peternakan sapi perah? Misalnya kalau kita lihat limbah padatnya meliputi feses ya, kemudian kita dapatkan sisa pakan dan juga material alas kandang atau beddingnya kalau dia menggunakan jerami padi atau bahan-bahan organik lainnya yang tentunya kaya akan bahan organik. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Kemudian ada volumenya rata-rata misalnya feses urin yang dihasilkan seekor sapi perah ya cukup besar, bisa mencapai 30 sampai 50 kg per hari. Besar men ya, cukup besar ya. Dan ini menjadikannya komponen limbah terbesar tentunya pada sapi perah ya. Coba bayangkan 30 sampai 50 kg per hari. Itu angka yang cukup besar ya. Kalau ini dibuang begitu saja, ini akan jadi pencemaran lingkungan. Tetapi kalau bisa kita olah cuan ya, kita dapatkan dana segar yang tidak terbatas tentunya kalau kita kumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah limbah cair ya, terdiri dari urin, ada air di situ, sisa pencucian kandang dan air susu sisa yang mungkin tidak bisa kita manfaatkan. Nah, ada limbah cair memiliki kandungan BOD-nya, biological oxygen demand ya, yang sangat tinggi berkisar antara 10.000 dan 30.000 mg per liter, menunjukkan tingkat pencemaran organik yang tinggi. Kemudian limbah gas ya, emisi gas dari peternakan meliputi metan ya, CH4 gas metan, kemudian ada amonia atau NH3 dan hidrogen ya, hidrogen sulfida 2S ya. Nah, metana khususnya merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat ya, 25 kali lebih berbahaya daripada CO2, dan ini bisa ataupun yang muncul nanti di
kalau misalnya peternakan kita tidak terkelola dengan baik tentunya. Nah, memahami karakteristik dan volume limbah ini adalah langkah pertama untuk menuju pengelolaan yang efektif ya. Setiap jenis limbah tentunya akan memiliki komposisi dan potensi serta dampak yang berbeda. Nah, sehingga memerlukan strategi penanganan yang spesifik untuk mengurangi resiko lingkungan dan memaksimalkan nilai pemanfaatannya. Itu yang harus kita perbaiki atau kita buat strategi yang baik supaya dampak lingkungannya tidak terlalu merugikan. Nah, dampak lingkungan limbah peternakan sapi perah ya, kalau tidak terkelola dengan baik, yang pertama bisa terjadi pencemaran air. Nah, kandungan nitrogen dan fosfat yang tinggi dalam limbah cair dapat menyebabkan eutrofikasi di perairan, memicu pertumbuhan alga yang berlebihan dan mengganggu ekosistem akuatik yang terjadi nanti di lapangan ya. Nah, hal ini juga akan mencemari air tanahnya, juga tercemar dan juga mengancam sumber air bersih. Berikutnya adalah emisi gas rumah kaca, misalnya metan atau dikenal dengan CH4 ya, metana, yang dilepaskan dari fermentasi limbah anaerobik adalah gas rumah kaca yang kuat ya, yang akan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Nah, selain itu, amonia atau NH3 juga dapat menyebabkan hujan asam dan polusi udara tentunya. Nah, berikutnya adalah bau dan penyakit. Nah, amonia atau NH3 dan hidrogen sulfida atau H2S ya, yang dilepaskan dari limbah ini akan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap ya, tidak nyaman, hidung kita harus ditutup, yang mengganggu masyarakat sekitar tentunya. Nah, serta berisiko menyebabkan terjadinya iritasi pada pernafasan baik pada hewan itu sendiri dan manusia. Nah, limbah yang tidak terkelola dengan baik juga akan menjadi sarang ataupun vektor penyakit nantinya yang berdampak pada manusia juga, pada ternaknya itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Jadi dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tanpa penanganan yang tepat tentunya pertumbuhan industri peternakan akan berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan yang lebih besar, tentunya termasuk pada kesejahteraan masyarakat yang di sekitarnya. Nah, itu beberapa hal dampak lingkungan kalau tidak terkelola dengan baik. Nah, bagaimana pendekatan teknologi pengolahan limbah peternakan ini supaya tidak terlalu berbahaya? Nah, kita olah misalnya pengolahan secara fisik. Metode ini berfokus pada pemisahan, misalnya ada komponen limbah berdasarkan sifat fisiknya. Nah, tekniknya yang umum dilakukan meliputi screw press ya. Jadi sedimentasi untuk memisahkan padatan dari cairan, serta pengeringan atau dengan menggunakan sinar matahari ataupun dengan mekanis ya, untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan pupuk organik kering yang bisa nantinya dimanfaatkan untuk sumber pupuk bagi tanaman ya, dan juga bisa dijual tentunya. Kemudian kita lakukan pengolahan secara biologis ya, memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik yang ada. Digester anaerobik ya, menghasilkan biogas atau gas metan ya dari limbah cair dengan potensi sekitar 0,2 sampai 0,4 meter kubik per kilogram feses, cukup besar. Jadi kompos aerobik melibatkan fermentasi, nah, misalnya dengan E4 atau dikenal dengan efektif mikroorganisme ya, atau molase ya, untuk mengubah limbah padat menjadi pupuk kompos dalam 3 ataupun 6 minggu. Nah, berikutnya adalah pengolahan kimia.
Jadi melibatkan penambahan bahan kimia untuk mengurangi kontaminan ataupun emisi. Contohnya ya, penggunaan siolit misalnya ya sebagai adsorban ya untuk mengurangi kadar amonia, atau dilakukan pengasaman atau pH adjustment dengan asam organik untuk menekan pelepasan amonia dari limbah. Nah, setiap teknologi memang ya memiliki keunggulan dan aplikasinya tersendiri nantinya, dan seringkali kombinasi dari beberapa metode ini diperlukan untuk mencapai hasil pengelolaan limbah yang optimal dan berkelanjutan. Jadi pemilihan teknologi bergantung pada skala peternakan yang kita punya, kemudian jenis limbah dan tujuan pemanfaatannya ya. Juga tergantung pada daerah masing-masing tentunya. Nanti bisa kita cari sebetulnya kalau di daerah kita ini atau di daerah Anda semua yang cocok bagaimana mengolahnya ya. Ini beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Kemudian pemanfaatan limbah peternakan untuk nilai ekonomi. Yang pertama yang bisa dilakukan itu, dan pasti bisa kalau diupayakan ya, biogas ya. Jadi konversi limbah menjadi gas metana melalui digester anaerobik ya. Jadi biogas dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik misalnya, untuk bahan bakar misalnya, untuk memasak juga bisa, atau bahkan sebagai bahan bakar kendaraan ya. Juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, luar biasa ya. Jadi dengan biogas itu bisa berbagai macam hal bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita buat pupuk organik. Nah, limbah padat diolah menjadi kompos berkualitas tinggi atau pupuk padat, dan limbah cair menjadi bioslurry ya, pupuk cair dari proses biogas itu. Jadi proses ini kaya akan nutrisi dan juga memperbaiki struktur tanah agar tidak rusak ya, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia anorganik, juga mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah maggot atau BASF larva ya, larva. Jadi lalat black soldier fly atau BASF dibudidayakan atau kita budidayakan untuk apa? Ini yang paling kita dorong ya, untuk menguraikan limbah organik. Larva maggot yang dihasilkan merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi ya, tidak kalah dengan tepung ikan yang selama ini kita impor, dan dapat digunakan sebagai pakan alternatif untuk ternak unggas misalnya, ikan misalnya, atau bahkan hewan peliharaan ya, untuk menciptakan ekonomi sirkuler, diputar kita ya. Nah, kalau maggot ini dibikin tepung, bisa juga digunakan untuk ternak ruminansia ya, untuk ternak perah ya, dijadikan dimasukkan sebagai sumber protein di konsentratnya, yang selama ini kita selalu ketergantungan impor pada tepung ikan dan juga bungkil kedelai. Nah, sementara kita bisa lakukan, kenapa tidak? Ayo kita bersemangat semua ya, bagaimana kita bisa mengolah apa yang ada di sekitar kita. Jadi transformasi limbah menjadi produk bernilai ekonomi ini tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru bagi peternak, menciptakan keberlanjutan ganda baik dari sisi ekologi maupun dari sisi tentunya ekonomi ya, supaya peternak kita menjadi sejahtera semua tentunya ya. Kembali kita harus mendapatkan atau bisa mandiri, harus menghasilkan cuan yang banyak agar peternak kita menjadi sejahtera tentunya. Nah, potensi pengurangan emisi gas rumah kaca dari limbah yang kita lakukan dengan penangkapan metana. Jadi implementasi digester anaerobik dapat menangkap metana yang seharusnya terlepas ke atmosfer dari limbah. Metana tertangkap kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Berikutnya adalah pengurangan emisi amonia atau NH3. Pengolahan limbah ini seperti pengasaman atau penggunaan adsorben ini mengurangi pelepasan amonia atau NH3 yang merupakan prekursor gas rumah kaca. Memang tidak langsung dan penyebab iritasi pernafasan ya. Oke, kemudian kita lakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi metan ya dan amonia. Peternakan sapi perah dapat berkontribusi signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global, misalnya mendukung keberlanjutan sektor pertanian secara luas. Jadi, pengolahan limbah yang efektif bukan hanya tentang keberhasilan lingkungan, tetapi juga merupakan bagian integral dari bagaimana strategi global untuk memerangi perubahan iklim ya. Kita tidak bisa sendiri-sendiri ya. Setiap langkah dalam mengurangi emisi dari peternakan memiliki dampak kumulatif yang positif. Ayo kita bersemangat, bagaimanapun bumi kita cuma satu, kita tinggal bumi yang sangat kita cintai, kita rawat ya, kita konservasi bagaimana bumi kita bisa selamat tentunya ya. Kemudian studi kasusnya, implementasi pengolahan limbah di peternakan yang sukses. Yang pertama kita lakukan identifikasi masalah ya. Peternakan maju jaya, bukan maju mundur, maju ke depan menghadapi masalah bau tak sedap misalnya, dan pencemaran air akibat limbah cair yang tinggi misalnya. Volume limbah yang besar ini menjadi beban lingkungan tentunya ya. Kemudian solusi implementasi yang bisa dilakukan, kalau begitu kita buat digester biogas ya dengan skala menengah dan sistem pemisahan padat dan cair ya, tergantung pada bagaimana kondisi di Anda atau di tempat Anda. Nah, pupuk kompos dari padatan dan bioslurry ya dari cairan dapat digunakan untuk kebun pakan ataupun untuk kebun apapun. Kalau yang punya kopi, untuk kebun kopi, kebun nanas juga bisa, kebun sawit juga bisa, kebun apa lagi semuanya bisa ya. Tidak akan berdampak, maksudnya yang berdampak yang jelek, yang namanya pupuk organik itu pasti dampaknya positif ya. Jadi nantinya akan memperbaiki tanah kita ya. Kemudian hasil dan dampak, bau berkurang pasti itu kurang lebih ya sekitar 80%. Pencemaran air nol karena kita olah. Biogas mencukupi sekitar 70% kebutuhan energi listrik peternakan kalau bisa dimanfaatkan ya. Nah, tentunya pendapatan tambahan dari penjualan pupuk organik dan penghematan biaya energi yang harus kita pakai ya, tentunya itu yang utama ya. Kemudian ya status kasus dari peternakan maju jaya ini menunjukkan bahwa dengan investasi awal dan komitmen bersama tentunya pengelolaan limbah yang tepat ini akan dapat mengubah tantangan menjadi peluang yang besar dan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan peternakan secara keseluruhan ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dan apa rekomendasi kita ya untuk pengelolaan limbah ini ya, pengelolaan limbah peternakan sapi perah ya bukan sekedar kewajiban lingkungan, melainkan investasi yang sangat strategis untuk menghasilkan beragam manfaat ekonomi dan ekologi. Dengan menerapkan teknologi pengolahan yang tepat, tentunya peternak dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang awalnya tidak ada ya, sayang ya, dari produk bernilai tambah seperti biogas, pupuk organik dan pakan alternatif seperti maggot ya sebagai pengganti tepung ikan ya. Maggot itu adalah pakan yang berkualitas tentunya ya. Kemudian kalau dihitung secara kuantitatif itu 90% mengurangi bau.
dengan sistem pengelolaan limbah yang efisien. Kemudian 70% energi mandiri. Ya kurang apa? Jadi dari pemanfaatan biogas di peternakan kita. Kemudian 100% zero waste ya. Target pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Nih luar biasa kalau kita mempunyai pemikiran yang sama semuanya seperti ini, insya Allah ya, peternak juga sejahtera, ternaknya juga sejahtera. Jadi kami atau kita semua merekomendasikan bahwa peternak untuk memulai dengan identifikasi karakteristik limbah spesifik Anda atau mereka masing-masing ya, sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian memilih teknologi pengolahan yang sesuai dengan skala dan tujuan bisnis. Kemudian kita lakukan pelatihan terus-menerus dan edukasi tentang praktek pengolahan limbah terbaik yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian ya, industri peternakan sapi perah dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup yang ada di sekitar kita ya. Demikian yang bisa disampaikan ya. Ayo bersemangat semua ya, bagaimanapun ya, ini adalah untuk kesejahteraan kita semua ya, agar usaha kita menjadi barokah, tentunya tidak menyebar kemaslahatan, tetapi tidak yang menghasilkan kemaslahatan ya, bukan kemudorotan ya. Itulah inti kehidupan kita ya. Kita cukupkan sekian, tetap bersama semangat ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.